Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang hadir Baru Arif, Alia, Mika, nggak apa-apa. Kita nanti yang lain nanti ada recordingnya ya. Oke, kita sekarang mulai dengan belajar untuk hari ini kita belajar geometri dulu. Geometri nanti ada dua materi ya, yaitu yang pertama tentang sudut, yang nantinya yang lain tentang bangun datar ya nanti. Oke, langsung kita mulai. Ini suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Bentar. Konsep sudut. Kalian tentu sudah belajar sudut ya. Jadi sudut kalau ada dibentuk dari dua buah garis, ini misalnya ya. Nah, ini bisa kita ukur nih, sudut ini bisa kita ukur, ini bisa kita ukur gitu ya. Nah, alat ukurnya itu disebut dengan ini ya, busur ya, apa namanya? Busur nih ya. Oke. Nah, sudut dari kategorinya itu ada yang namanya sudut lancip. Lancip itu kan tajam ya, gini ya. Nah, ini sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 gitu ya. Nah, kalau pas 90 disebut sudut siku gitu ya. Nah, kalau yang lebih dari 90 kan segini nih ya. Nah, seperti ini lebih dari 90 ini disebut dengan sudut tumpul. Nah, kalau lurus, nah kayak gini garis lurus, nah segini ini disebut sudut lurus gitu ya. Sudut lurus ini besarnya 180 derajat ya, atau 2 kali sudut siku ya. Oke, itu konsep dasarnya ya. Tentu kalian sudah belajar di sekolah. Oke, nah sekarang kalau ada sudut seperti ini. Sudut, apa itu sudut berpelurus? Sudut berpelurus tuh gini ya. Jadi kalau di total, jadi yang ini dengan yang ini itu totalnya membentuk garis lurus atau 180 derajat. Jadi sudut merah tambah biru hasilnya harus 180 gitu ya. Nah, kalau sudut berpenyiku, berarti kayak gini ya, ini dengan ini, gitu ya. Ini disebut berpenyiku ya. Jadi ini kalau ditambah ini harus sama dengan 9. Oke, hubungan sudut antar garis sejajar seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada garis gini, ini anggap aja sejajar dengan ini ya. Terus ada suatu garis lagi, memotong ya. Ini anggap lurus. Ini akan sama dengan ini. Nah, gitu ya. Betul ya? Oke. Nah, ini juga mengakibatkan sama dengan ini. Disebut ini dan ini adalah sehadap. Gitu ya. Nah, terus kalau ini disebut berkebalikan. Gitu ya. Jadi ini dengan ini itu berkebalikan. Gitu ya. Ini besarnya sama. Ini konsep ini yang memang harus dikuasain ya. Itu dengan syarat kalau garis ini sejajar. Oke. Langsung kita bahas soal pada gambar di samping ada 3 garis berpotongan di O. Ini garis berpotongan di sini. Terus garis OO membagi COE menjadi 2 bagian yang sama besar. Jika perbandingan ini 7/2, maka berapa garis COD? Oke, langsung aja ya. COD, bentar, ini nanti baru diperbesar gambarnya ya. Oke. COB, COB, COB itu segini ya. Banding BOF segini itu 7/2. Yang ditanya itu COD segini ya. Oke. Misalkan COD atau EOD ini kan sama nih ya. COD atau EOD ini kan sama. Nah, itu misalkan X. Nah, terus COE
COE itu kan berarti 2X, gitu ya. Ini sama dengan ini karena garisnya sejajar ya. Bentar. Nah, ini kan pasti sama dengan ini ya. Oke. Nah, sekarang diketahui COB adalah 7:2. Berarti COB banding BOF 7X. Kalau perbandingan kan kita bisa pakai variabel ya 7X, 2X gitu ya. Nah, sehingga ketemu nanti 7X plus 2X sama dengan 180. Oke. Gitu ya. Bisa dipahami untuk materi ini? Sehingga nanti X-nya ini ketemu ya. X-nya dicari, ini kan 9, 180 bagi 9, 20. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Nika, Alia, Arif? Tidak. Oke, lanjut ya. Oke. Pada gambar di samping, garis BM membagi sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar. BM ini ya, membagi sudut ABC. Ini jadi segini, ini sama dengan ini, gitu ya, sama besar. Oke, terus jika MBQ segini, itu 20, berapa ini 28 derajat, maka CBP, CBP, nah yang dicari ini. Oke, ini konsepnya gimana? Oke, MBA sama dengan MBC, jadi kan ini sama dengan ini, gitu ya. Oke, nah, sehingga PBA sama dengan QBP, gitu ya, sama dengan QBC, artinya ini akan membagi 3, yang ini ya, ini. Oke, MBP kita tahu nanti ini dapat. Oke, langsung diinin aja dulu. Nah, sehingga MBQ X. Oke, sebentar di zoom. Oke, MBP adalah MBA dikurangin PBA, gitu ya. Jadi ini adalah ini dikurang dengan ini, sehingga kita dapat, karena dapat bahwa MBP juga 28, sehingga QBP adalah MBP ini ditambah dengan ini, MBC, sehingga ini 28 ini 50. Oke, gitu ya. Ini masih mudah. Oke, nah. Soal berikutnya. Pada gambar di samping, berapa besar sudut ungu? Gitu ya. Oke, gimana cara nyarinya? Oke. Yang pertama kita harus, ini kan kita nggak tahu, tapi ini kan garis sejajar ya. Ini sejajar. Sehingga kalau saya ngasih satu garis lagi, misalnya, ini saya kasih sejajar juga dengan ini. Nah, ini kan baru ketahuan bahwa ini sama dengan ini, gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat pembahasannya dulu. Oke, yang pertama, nah, untuk membantu kita menyelesaikan soal-soal geometri, kita pakai kita gambarkan garis bantu ini ya. Oke, sehingga ini kita garis yang ini sejajar juga dengan garis ini dan ini.
Sehingga kita tahu sekarang ungu ini akan berseberangan dengan ini ya. Gitu ya. Nah, berseberangan dengan ini. Nah, ini yang dua-dua yang ketahuan ini sama dengan ini. Gitu ya. Ini yang kuning ya. Oke. Nah, ini sama dengan ini sama. Sehingga kalau ini kan kita tahu 71 nih. Segini ini kita tahu 71. Sedangkan kita udah tahu kuning. Gitu ya. Maka kita pasti tahu yang ungu gitu ya. Oke. Udah tinggal 70. Berapa tuh 71 dikurang yang kita tahu 22. Gitu ya. Oke. Terus kalau soalnya seperti ini. Pada gambar di samping AD dan FG, AD dan FG ini dan ini sejajar gitu ya. Terus CEB, CE mana CEB? CEB ini itu 3 kali AEB. Ini kalau ini X, maka ini 3X gitu ya. Nah, terus EFG, EFG ini nih 2 kali X, jadi ini 2X gitu ya. Kalau kita lihat pasti yang pertama ini karena garisnya sejajar ini pasti sama dengan ini, gitu ya. Ini paham kalau ini pengertiannya ya, karena dia sehadap ya. Sehingga ini akan membentuk 180 derajat ya udah dasarnya. Oke, ini ketahui, ini kita tahu. Nah, ini kan tadi X, ini 3X, ini 2X. Oke, sehingga kita dapat X-nya adalah 180 dibagi 6, 30 derajat. Gitu ya. Oke, sehingga kita tahu yang ditanyakan CED, CED yang ditanyakan kan ini 2X ya. 2X kalau kita tahu X-nya ya berarti 60 gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke. Sudut dalam poligon, gitu ya. Kita tahu sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga ini X, Y, Z. Ini jumlahnya adalah 180 derajat. Ini 123 ya. 123 jumlahnya 180. Nah, kalau sudut dalam 4 bersisi 4 itu berapa? Berarti kan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kita bisa bagi dia menjadi 2 segitiga. Sehingga ya udah ini 1, 2, 3 tambah 4, 5, 6. Hasilnya 360. Nah, gimana kalau seginya 5? Seginya 5 ya udah kita bagi aja. Dari satu titik kita bagi menjadi ke sisi yang lain ya. Sehingga ada 1, 2, 3 bangun segitiga. Sehingga kalau di total adalah 540 gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau sisinya 3, maka total sudutnya 180 gitu ya. Artinya kan begini ya. Sehingga kita bisa ambil simpulkan bahwa ini jumlah semua sudut dalam segi N adalah N-2 kali 180. Gitu ya. Ini konsep dasarnya. Artinya kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah poligon atau bersisi banyak, poligon itu sisinya banyak, itu kita bisa dibuat shape-shape kecil, shape itu apa ya? Diagram, digambar-gambar kecil gitu ya. Ini bisa mempermudah masalah. Oke, langsung dengan soal pertama. Oke, pada gambar di samping, besar sudut ungu ini dengan ini sama besar. Berapakah sudut X ditambah sudut Y?
Bentar, kalau gambarnya nggak jelas ya di zoom ya. Oke, ini diketahui ini 20, ini sama. Ini X, ini Y. Dari yang segitiga pertama ini kan kita tahu ungu sama besar, gitu ya. Maka ya udah 20 tambah 2 ungu sama dengan 180, gitu pasti ya. Oke, kita gambar dulu. Ya, 2 kali ungu dari yang segitiga yang ini ya, itu 2 kali ungu tambah 20 sama dengan 180. Kita tahu sudut ungunya jadi tinggal ini ke kanan, nanti dibagi 2 jadi 80. Kita udah tahu sudut ungu 80. Oke, terus, nah, sekarang kan kita mau nyari X dan Y ya. Kita tahu X dan Y di sini posisinya. Nah, kita lihat segitiga ini. Nah, ini kan segitiga ya. Oke, tapi kan kita nggak tahu sudut ini berapa. Kan kita tahu sudut ungunya. Jadi kita tahu sudut ini berapa, gitu ya. Ya udah, kalau ungu 80, berarti ini adalah tinggal 180 berpelurus ya, sudut pelurus ya, dikurang 80, sehingga ini adalah 100, gitu ya. Oke. Oke, kita lihat segitiga yang ini. Nah, sudut X tambah sudut Y plus 100, ini kan tadi 100 ya. Ini 100 derajat adalah 180. Berarti sudut XY ya udah 180 dikurang 100. Gitu ya konsepnya ya. Ada pertanyaan? Nika? Tidak, Pak. Arif? Adi? Tidak. Baru gabung ya Adi ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Ini ada soal lagi bentuknya bintang. Tadi kan bintang 5, sekarang bintang berapa nih? 6. Nah, yang ditanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Oke. Gimana ini? Oke, langsung aja ya kita lihat. Nah, kalau ini kan saling berseberangan dengan ini ya. 2 saya pindahkan ke sini menjadi biru ini, boleh ya? Oke. Terus ini saya pindahkan ke sini. Kenapa dipindahkan? Kan ini sudah, ini kan kita biar lebih mudah ngitungnya ya. Dari konsep bahwa sudut itu berseberangan, kita bisa ubah ini menjadi seperti ini. Nah, ini kita ubah dia ke sini. Nah, kita dapat 1, 2, dan 3 segitiga ya. Itu A, B, dan C, gitu ya. Oke, ya udah, karena yang ditanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus, nah, kita tahu ini segitiga, kalau ditotalkan 180, gitu ya. Padahal ini sudah ada 5, 6. Berarti 5, 6 tambah A, itu 180, gitu ya, ini ya. Ini, terus dari yang B, berapa ini? 1, 2 tambah B, itu 180 juga, gitu ya. Nah, terus yang ini, 3, 4 tambah C itu 180 juga. Berarti 3 kali 180, gitu ya. Oke. Terus, apa lagi? Nah, kita lihat ini, itu segitiga juga ya. Sehingga kita tahu nilai A ujung-ujungnya nih, A, B, C. Oke ya. Berarti kita tahu nilai A, B, C adalah 180. Udah, yang ditanya. Oke. Bisa dipahami untuk soal ini? Oke ya. Oke, ini kan tadi segitiga ini kita tahu ABC, sehingga nilai ABC 180 mengurangi yang sini, jadi 360 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut soal berikutnya.
Wah, masih bintang ya. Bintang lagi, tapi kali ini bintang 5. Oke, diketahui ini ujung-ujungnya yang diketahui ya. Saya zoom dulu. Nah, ini ujungnya 45, ini ujungnya 45, ini 25, ini 25. Ini ungu, yang ditanya ungu. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Kalau ketemu kayak gini, ya kita tentu nyari ide dulu ya, kira-kira idenya apa ini. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Kita lihat segitiga yang kita tahu. Mana pulpennya? Oke. Dari segitiga ini, ya, ini ada sudut, ya bisa aja kalian nyari ini, bisa juga sih. Terserah gitu, banyak cara ya. Jadi kalau saya dari sini, ini diketahui 45, ini diketahui 45, saya jadi tahu ini ya. Ini berarti kuning adalah 180 dikurang ini 45 tambah 45, 90. Berarti saya tahu kuning adalah 90 gitu ya. Ini 90 gitu ya. Oke, terus dari data itu, karena yang ditanya adalah ini, gitu ya. Oke. Nah, kita tahu kalau ini sudah tahu, ini kan garisnya lurus ya. Berarti kita tahu ini juga 90 kan, 180 dikurang 90. Kita tahu sudut ini, berarti kita akan tahu ini, gitu ya. Nah, ini 90 juga, kita jadi tahu ini karena segitiga yang ini ya. Hijau adalah berapa itu nilainya? Nah, segitu ya. Terus kita tahu ini berseberangan dengan sini. Ini juga hijau, gitu ya. Oke, kita tahu nilai hijau udah dapat, kita cari nilai ini karena ini sudah dapat, gitu ya. Oke, merah. Merah dapat nilainya, gitu ya, 70 ya. Sehingga kita tahu ini berseberangan dengan ini ya. Oke. Nah, karena yang dicari adalah ungu, ini sudutnya sama, maka ini juga sama merah. Oke, sama. Sehingga nilainya adalah ini. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Oke, masih gampang. Oke, pada gambar di samping sebuah pentagon. Pentagon itu segi 5 ya. Sebentar. Saja. Ayo. Ini. Oke, pada gambar di samping, pentagon berwarna ungu adalah regular pentagon atau segi 5 beraturan, gitu ya, atau panjang sisinya ini sama. Oke, terus yang ditanya besar sudut X, sudut X itu yang biru ini ya. Oke, tadi kita kan disuruh memecah gambar ya. Oke, sehingga kita cari dulu karena segi 5 ini beraturan, kita bisa nyari bahwa ini sama dengan ini, sama dengan ini gitu ya. Semua sudut-sudut ujungnya sama. Oke. Oke, nah karena ini sudutnya kita tahu, sedangkan ini sama dengan ini, maka ini kuning ya. Kuning juga. Berarti nilai kuning kita tahu, gitu ya. 20. Yang kuning kita tahu. Hah? Sudut kuning kita tahu 36 derajat gitu ya. Nah, kita kuning udah tahu, maka ya udah ini tahu. Kalau di total kan tadi berapa nih? 108 ya kalau di total ya. Sehingga kita tahu, nah ini adalah 108 dikurang 30, 72. Gimana untuk yang ini bisa dipahami?
Nika, Adik, Arif, Alia? Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya. Oke. Ada gambar seperti ini. Diketahui ujung-ujungnya ini saya gedein dulu. Nah, ada gambar seperti ini, diketahui apa yang ditanya itu ujung-ujung ini ya. Oke. Tapi di sini konsep dasarnya adalah ini ya, sudut berseberangan. Ini pasti sama dengan ini. Gitu ya. Ini pasti sama dengan sini. Gitu ya. Ini sama dengan ini. Kenapa? Karena berseberangan ya. Ini sama dengan ini. Sehingga kalau digambar, ini ya. Nah, ini akan membentuk, semua ini membentuk 360 derajat ya. Tapi ingat bahwa ini, nah ini kan harus dibagi dua nantinya kan. Ini dengan ini dengan ini. Ini kan tempat kosong, nah. Oke. Sehingga kita tahu bahwa misalkan ini kuning, biru, hijau, ungu, ini totalnya adalah 360 bagi 2, 180. Sehingga A, B, C, D kita udah tahu ini kuning segala macam. Oke, terus, nah ini kan sudut dalam segitiganya. Oke, di total semuanya, kan yang ditanya kan totalnya ini ya. Sehingga dapat hasilnya ini. Ini ada berapa? 180-nya kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat nilainya. Sorry. Oke. Ini bisa dipahami untuk soal ini ya. Oke, materi berikutnya. Nah, pada gambar di samping, maka berapa nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 17. 17 itu mana sini ya? Oke. Gimana idenya kalau begini? Kalau kita cari satu-satu kan susah ya. Kita lihat ini. Ini bangun segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Sehingga jumlah total semua sudut dalam segi 9 kan apa namanya? Bangunnya nggak harus beraturan kan? Pokoknya kalau ada 9 sisi ya berarti tinggal pakai ini aja. 9 min 2 kali 180. Jadi jumlah semua sini ujung-ujung sini ya, segini, segini, segini gitu ya. Ini 100, 1, 2, 60 gitu ya. Nah, tinggal ini. Kalau ini sih langsung ketahuan, ini di total ini kan jadi bulat ya. Jadi begini ya. Oke, ini 360. Ya udah tinggal dijumlahin aja. Tuh, tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah ini 1620. Oke, mudah kan? Kayaknya gambarnya rumit, tapi kalau kalian tahu konsepnya, semua akan mudah. Oke, ada pertanyaan? Oke, dilanjutkan. Segi 5 beraturan. Ini segi 5 beraturan, yang jelas segi 5 beraturan kan berarti sudut-sudut gininya sama, gitu ya. Oke. Yang ditanya biru dikurang merah, gitu ya. Oke. Sudah kita cari dulu, berarti kita cari dulu nilai ininya semua. Oke, ini langsung. Kita cari nilai ini kuning. Berarti kan tinggal pakai N-2 itu ya tadi ya. Berarti 5 min 2 kali 180 derajat, tapi dibagi 5 ya, ingat ya. Dibagi 5 karena kita cari ininya aja, bukan total semua ya. Jadi kita akan dapat ini. Terus apalagi? Dari info tersebut, apalagi yang kita dapat? Oke, kita gambar.
Oke. Kita tahu ini, kita tahu samakan dengan yang kuning kan tadi kan. Nah, kita tahu bahwa panjang ini sisi-sisinya sama. Sehingga sudut hijau ini, sudut yang hijau pasti sama besarnya kan. Ya udah, kita udah tahu yang sudut sini, kita dapat sudut yang hijau. Oke, sudut yang hijau kita dapat, sehingga merah adalah 2 kali apa? 2 kali hijau ditambah merah sama dengan 108 gitu ya. Jadi nilai merah ini kan tadi hijaunya 36 ya. Oke, ini hijaunya tadi 36, jadi merah kita dapat. Merah kita dapat dari hijau ini sama dengan ini kan hijau juga ya. Kita dapat yang biru, gitu ya. Oke, kita dapat yang biru, ya udah kita berarti tahu biru dikurang merah berapa. Gitu ya, 72. Ada pertanyaan untuk soal berikut? Jadi kalau mengerjakan soal geometri tentang sudut ini ya intinya kalian harus nemu cara apa ya namanya ya, triknya gitu loh. Apa yang kita tahu di awal itu yang akan mempengaruhi semua ya nanti. Oke. Ada pertanyaan untuk sampai dari apa sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini diketahui segi 5 beraturan, pasti sisi-sisinya sama. Diketahui sudut ungu. Terus, nah ini, nah diketahui sudut ungu, maka ini nih bangun segi berapa gitu ya? Segi n beraturan ini nanti kalau dipanjangin kan ini akan terus membentuk suatu bangun dari keteraturan sudut itu ya. Oke, gimana caranya? Ya udah kita cari tahu dulu. Nah, sudut ini kan beraturan. Seperti yang kita cari tadi, ini pasti 108 gitu ya. Kalau ini 108, ini juga pasti 108 gitu ya. 108, oke di sini aja. Oke, kita tahu yang biru 108, maka ini biru. Nah, berarti kita akan tahu ini berapa, gitu ya. Oke. Yang merah kita tahu sudutnya, kalau pengen tahu dia bangun segi berapa ya tinggal ngebalik rumus ini gitu kan. Oke, kita tahu merah 160 derajat. Nah, tinggal ini dibalik ya. Nanti kita dapat segi berapa dia. Jadi kan tinggal pakai N-2 dikali 180 per N adalah 160. 160 ini ya. Kita tahu sudut ini, kita tahu nilai N-nya. Oke, maka nilai N-nya adalah N-2 per N, ini kan tinggal dibagi, ini 16 per 18. Maka berarti N-nya, ini kan kalau N-nya 18, N-2 16 gitu kan, berarti N-nya adalah bangun segi 18. Gitu ya. Jadi segi yang ditanyakan ini, segi yang beraturan ini segi 18. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Masih bisa dipahami? Oke, nanti kalian bisa pelajari sendiri di rumah. Kalau nggak bisa, baru tanyakan lagi ya. Kita langsung ke materi berikutnya. Nah, ini kayaknya susah, tapi kalau kalian tahu konsepnya, semua jadi gampang. Oke. Dari bangun, ini kan bangunnya nggak beraturan, tapi kita tahu berapa sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini bangun segi 5, cuma nggak beraturan gitu ya. 3. Nah, misalkan ini nggak kelihatan. Yang tengah ini misalkan nggak kelihatan. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa total sudut dalam segi 5 adalah berapa ini? 540. Jadi kalau ini ditambah
ini ditambah ini, ingat ya sudut dalam ya, bukan sudut luarnya ya. Kalau kita yang biru ini ya tinggal berarti 180 dikurang kan, gitu ya. Oke, sehingga nah, ini 2x, ini 2x, ini x, ini x dari soal Kak. Kita dapat ini adalah 360 dikurang biru. Oke, sama dengan semua 540. Oke. Terus, nah berarti 6x dikurang, kita sederhanakan ya, ini x-nya ada berapa sih? Oh, ada 6. Berarti 180 sama dengan biru. Kita dapat nilai biru. Kita lihat bahwa ini kan garis begini ya. Kalau ini biru, berarti ini juga sama besarnya, biru gitu ya. Nah, kita tahu sini, ini biru. Sehingga ini, nah kita dapat ini bangun segi berapa? 1, 2, 3, 4 yang dalam ini ya. Segi 4, walaupun nggak beraturan, tapi kita tahu total sudutnya segi 4 berapa gitu ya. Oke, 360. Oke, berarti 2x tambah X tambah X tambah biru. Biru kan tadi kita dapat nilainya ini dalam bentuk X ya. Nah, tinggal substitusi ini ke sini, gitu ya. Oke, 2x tambah X tambah X tambah biru sama dengan 360. Birunya diganti dengan ini. Berarti 4x tambah 6x dikurang 180 sama dengan 360. Kita dapat nilai 10x sama dengan 540. X-nya adalah. Gampang ya? Oke, yang penting kalian tahu konsepnya. Kalau kalian paham konsepnya, mau soal itu diputar-putar nggak akan masalah. Gitu ya. Oke. Ini sebenarnya idenya sama aja, gitu ya. Tinggal dicari ini bangun segi 1, 2, 3, 4, 5, bangunnya segi 5. Nah, tapi ingat bahwa ini yang digambar adalah yang ini ya. Oke, sehingga bentar. Oh iya. Sehingga kalau ini kita bikin sudut gitu ya. Ya, langsung. Misalkan ini X, maka kita tahu ini berseberangan dengan ini gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita dapat sudut biru sama nah ini ya dalam bentuk jumlah ini ya. Oke, kita dapat substitusi lagi ke dalam, caranya sama dengan ini. Oke, ini kan ada, nah ini bangun segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Sehingga kita dapat oyen, 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 tambah ini, gitu ya. Sama dengan ini, nanti kalian perhatikan sendiri, kayaknya rumit, tapi sebenarnya mudah ya. Oke, dapat nilai ungu. Ungu adalah karena kalau kita dapat ini Y, berarti ini sama karena berseberangan. Berarti Y-nya dapat nilainya, tinggal disubstitusi, kita dapat ungu, ini total 180. Sehingga totalnya adalah, sorry. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Ini ada 2 soal yang bisa kalian pakai untuk latihan. Konsepnya sama. Sebenarnya jauh lebih mudah dari ini. Itu dari soal yang atas ya. Kalau kalian tahu konsepnya semua, semuanya jadi gampang. Ini juga sama, ini masih mudah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke materi selanjutnya. Adik, ada pertanyaan enggak? Arif, Alia, Nika? Alia? Tidak masih. Ya, nanti dipahami sendiri di rumah ya. Kayaknya rumit, tapi saya yakin kalau kalian berlatih, kalian bisa memahami soal gitu ya. Oke.
materi selanjutnya adalah tentang kertas dilipat. Ini. Soalnya dalam bahasa Inggris, jadi ceritanya ada kertas. Kertas itu bentuk awalnya itu yang ini ya. Kertas bentuknya seperti ini. Kemudian dilipat menjadi seperti ini. Prinsipnya kan kalau dilipat apa yang berubah? Kalau dilipat kan, kalau yang atas ini X, berarti di sini jadi 2X gitu ya. Ketutup kan nanti kan. Gitu ya. Paham nih, nanti kalian bisa uji coba sendiri lah. Gimana kalau kertas itu tertutup gitu ya. Oke, terus ingat kalau ini sudutnya, sudut ini kalau terlipat dia akan menjadi yang ini ya, yang ini kan yang terlipat. Oke, ya udah langsung aja kita bahas. Oke, ini dilipat menjadi ini. Sehingga kalau ini biru, oke, 60 derajat, ini berapa? Nah, ini dilipat dia akan jadi, nah ini, gitu ya. Oke, misalkan itu yang dilipat yang ungu apa oranye adalah A, maka karena terlipat, ingat ya, terlipat sehingga ini kan segitiganya sama sisi ya, jadi 60 60 gitu ya. 60 sini 60, atas juga 60 gitu ya. Sehingga AA karena terlipat yang satu ketutup, sedangkan yang kebuka cuma berapa ini 20 derajat, berarti 2A ditambah 25 ya bukan 20. Tambah 25 adalah 60 gitu ya. Kita dapat nilainya 17,5 gitu ya. Oke, terus yang ditanya tuh ini X gitu ya. Tapi kita tahu kita udah dapat yang oranye gitu ya. Yang oranye kita dapat yang A ini. Kita tahu bahwa ujung sini juga 60 gitu ya. Nah, ini kan 60 karena dia segitiga sama sisi ya. Kalau dilipat kan dia pindahnya ke sini. Sehingga kita tahu sudut X gitu ya. Oke. Masih mudah ya. Oke, kita dapat nilai X-nya segini. Itu kalau kertas terlipat seperti ini ya. Oke, soal berikutnya masih sama. Soal kertas terlipat juga. Oke, berarti ini apa nih bangunnya nih? Rektangular ya, rektangular itu persegi panjang. Jadi persegi panjang kalau dilipat ingat bahwa A dan A, B, C, D ini kan berarti berapa? 90 ya. Oke, sehingga yang ditanya X, yang ditanya sudut X. Kita tahu, oke, langsung aja kita katakan. Oke, ini 90, ini 90, misalkan ini. Nah, ini berarti berapa nih? 17 ya. Sininya 17 nih. Ingat karena ini terlipat, berarti ini 17 kali 2 ya nanti ya. Ini 17 kali 2, berarti sini 36. Oke, berarti kita tahu yang sebelah sini. Ini kan 100 derajat, ini 36. 36 kan berarti 2 kali termasuk yang terlipat tadi ya. Oke, misalkan ini Y, kayak ini Y juga. Oke, berarti 2Y sama dengan 100 tambah 36. Ini yang kita dapat nanti nilai Y-nya kita dapat. Oke, ya udah kita tahu ini 90, ini nilai Y-nya dapat, kita dapat nilai Y. Gitu ya. Oke, masih mudah. Ada pertanyaan untuk soal ini? Adik, semua? Oke, lapar-lapar suruh belajar ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, masih pada puasa kan? Oke, lanjut. Nah, kita langsung ke soal-soal. Ada bangun seperti ini. Ini ceritanya ini tembok. Tembok, jadi ada bangun. Ini kan persegi, persegi, persegi ya. Ini dia tembok, diikat gitu ya. Nah, ceritanya ini diketahui sudutnya, ini diketahui sudutnya, diketahui sudutnya, diketahui sudutnya. Aja. Gampang.
Oke. Nah, kita tahu sudut ini. Maka apa yang kita tahu? Berarti kita juga tahu ini karena ini udah pasti 90 gitu ya. Betul enggak? Berarti ini kita tahu. Kalau dikasih garis lagi, prosesnya ini kita tahu, ini 90, berarti ini dengan ini kalau dituliskan gini, gini ya. Kalau saya bikin garis bantu nih, ini sama dengan apa? Ini dengan ini sama, gitu ya. Maka ini dengan ini pasti sama, gitu ya. Karena ini dengan ini sama, gitu ya. Paham nggak? Oke, berarti ini kita tahu. Nah, kita tahu sudutnya sama. Oke, kasih gambar berikutnya. Yang ditanya adalah ini ya, ini dapat. Berarti ini tahu, berarti ini kita tahu nih. Karena total semuanya kita udah tahu, gitu ya. Berarti ini kita tahu, gitu ya. Oke, ini tahu. Berarti yang atas juga kita tahu. Ini kita tahu. Segini tahu kalau digambar garis lagi. Nah, kita tahu ini kan tadi konsepnya sama dengan ini ya. Berarti ini sama dengan ini, gitu ya. Oke, kalau digambar lagi apa yang kita tahu? Oh, yang kita tahu total. Berarti ini kita tahu semua, ini sudah tahu, berarti kita tahu sudut ini berapa. Oke, kita tahu, atas juga tahu, kasih garis. Ini kita yang ditanya. Ini yang ditanya, tapi ingat bahwa ini sama dengan ini, gitu ya. Sehingga ini kita tahu apa sudut yang ditanya. Oke, X-nya 20. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke, jadi intinya kalau kalian lihat prosesnya aja, jadi kalian teliti satu-satu, dimulai dari yang diketahui awal, kalian bikin garis, ingat kalau menggambar dalam geometri itu sangat penting, itu bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah. Dikasih garis bantu seperti ini, jadi kalian kalau ketemu seperti ini misalnya ya, ini berapa, ini tinggal kasih garis gitu, berarti ini sama dengan ini, gitu ya, kita aja. Lanjut. Nah, sebuah segitiga bersisi segitu, pada gambar ini, nah, luas daerah berwarna kuning nyatakan dalam pi, ini kan lingkaran ya. Lingkaran ini segitiga, berarti kalau segitiga kita tahu sudut-sudut ini ya. Ini totalnya berapa gitu ya, totalnya kan 180 gitu ya. Oke, langsung kita kerjakan. Ini X, Y, Z. Maka kita tahu X tambah Y tambah Z 180 karena segitiga. Oke, kita tahu lingkaran semua totalnya kan 360 derajat. Maka nah, luas kuning adalah, ini kan kita tahu luasnya tadi ya. Oke, tinggal kita proses. Nanti kalian ini sendiri. Sederhanakan, kita tahu pakai yang segitiganya. Oke, dapat nilainya. Gitu ya. Konsep yang sama juga di soal berikutnya, ini ya, cuma kita bahwa ini segitiga, yang ini sisinya sama dengan ini, berarti kan kalau ini sama dengan ini berarti apa? Berarti segitiga sama kaki ya, berarti ini sama dengan ini, gitu ya. Oke, nah. Oke, ini X, maka ini X, ini sama dengan ini. Oke, jadi ini sama dengan ini, gitu ya. Terus kita lihat ini sudut berseberangan, ini sama dengan ini, gitu ya. Oke. Duh, buka keluar. Oke, ini yang nah, ini segitiga juga. Berarti kita dapat semua. Oke, nanti kalian lihat dulu. Nah, konsepnya sama ya. Nah,
Oke, masih mudah saya kira. Kalian masih bisa melihatnya. Oke, lanjut. Materi berikutnya. Nah, ada soal seperti ini. Tentukan ujung-ujungnya A, B, C, D. Nah, seperti biasa. Ini kayak soal yang tadi ya. Oke, ini sama dengan ini. Nah, ini kan biru saya tarik ke sini karena dia berseberangan, gitu ya. Oke, nah ini kuning sama dengan kuning, biru sama dengan hijau, biru sama dengan biru, gitu ya. Oke, di total sehingga dapat. Oke, sehingga A, B, C, D ini bisa dicari. Oke. Sampai ini apakah ada pertanyaan? Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar di bawah ABCD adalah sebuah jajaran ginjang. Bila besar sudut A plus B, mana A plus B? Oke, A plus B adalah 100 derajat, maka besar sudut apa itu PQRS adalah, bisa dipahami, ini sama konsepnya, kalian bisa pahami sendiri. Oke, ini juga ya PQRS yang ditanya. Ini sebenarnya cuma permainan aja, intinya kalau kalian tahu ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Oke, ini kan sini ya. Kalau dibikin garis, maka ini sama dengan ini gitu ya. Karena dia berseberangan gitu ya. Sehingga, nah ini nanti diperhatikan aja. Oke, sama dengan konsep, nah ini juga nih. Ini nanti buat kalian berlatih yang dua soal ini. Ini ya intinya cuma kalian harus tahu ini nih sisinya berapa sehingga kalian tahu sudut dalamnya gitu ya. Jadi cara mengerjakan ini nanti kalian tahu ini sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti total sudut dalam dari segi 7. Nah, nanti kalian dapat, ini dapat, segini dapat, segini dapat. Nah, ini kan totalnya ya. Tinggal dikurangkan aja. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalian nanti kalau udah paham konsepnya ini ya mau soal diputar-putar juga sama juga ini. Ini kalian cukup paham ini sisinya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu ya. Nanti tinggal kalian dapat sudut dalamnya. Ini sudah dapat sudut-sudut ini totalnya ya. Nah, kalian ini yang biru ini kan ditanya yang apa? Warna biru kalau dijumlahkan. Yang jelas kalian udah tahu ini adalah 90 nih, 90 nih, 90 gitu terus ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Soal berikutnya. Oke, konsepnya adalah yang pertama segitiga ini. Gitu ya. Kalian jumlah ini harus 180. Ini berseberangan dengan ini. 180 gitu ya. Ini dengan ini berseberangan gitu ya. Dan nanti tinggal di. Oke, saya kira nggak ada masalah untuk soal ini. Soal berikutnya ditanya, perhatikan gambar berikut A, B, C, D, E, F segala macam. Udah kalian berarti kalau ini kan ini bulat, ini dapatnya ini pasti 180, ini berapa? Pakai bangun ini juga bisa segala macam. Macam-macam ya caranya ya. Kalian bisa pelajari sendiri, ini bisa dipelajari sendiri. Oke, yang soal ini soal OSN tahun 2019 ya. Berarti kan persegi panjang ABCD, gitu ya. Terus ada garis memotong, nah segala macam. Kalian bikin ini aja. Jadi kalian bikin garis bambu seperti ini di sini, gitu ya. Nah, baru nanti dicari nilainya. Semua dimisalkan, gitu ya. Saya kira bisa semua ya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan enggak? Ini udah mau menjelang
Yang ngomong udah aus. Oke. Oke, jadi hari ini cukup sampai sini ya soalnya. Jadi kalau geometri itu intinya kalian harus bisa menggambarkannya, digambarkan terus dikasih garis bantu atau dipecah-pecah gambarnya terus pakai aljabar ya intinya itu sih kalau misalkan geometri. Oke, saya kira kalian sudah paham, kalian nanti recordingnya dikasih, kalian bisa pelajari, PDF-nya kalian bisa pelajari. Ya udah, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari.